Ya baik, terima kasih. Masih dalam program talk show dan di segmen akhir ini, dan kami juga masih menunggu partisipasi dari Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan langsung Anda bisa telepon kami dengan menekan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Nah ini sudah semakin juga menarik dan kita berharap ada didengarkan ini ya Pak ya oleh yang bersangkutan ini, terutama kepada PLT ini sebenarnya yang ingin disampaikan ini juga perwakilan dari suara masyarakat kita ini Pak ya. Nah kemudian ini juga artinya bukan kalah menang ini Pak ya, bukan merupakan siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita ingin mencari solusi jalan tengah. Tadi sudah menunjukkan 3 mediator, ada Pak Azwar Abu Bakar, Profesor Abdul Seni dan juga Abdullah Sani maksud saya, dan juga Pak Malik Raden. Nah ini apakah juga sudah mulai dilakukan? Yang sudah dilakukan dengan Pak Azwar Abu Bakar dan dengan Pak Malik Raden sore tadi. Tapi kami belum mengetahui bagaimana hasilnya. Kalau Pak Azwar Abu Bakar, kabarnya Bapak Gubernur sudah memberikan peluang untuk berdialog kembali, untuk bertemu. Tapi bagaimana bentuk dialog itu kita tidak tahu kan. Tapi dari Pak Malik Raden mungkin beliau belum bertemu dengan PLT Gubernur. Sebab kehendak kami agar 3 orang ini betul-betul bisa bertemu dengan PLT Gubernur dan bisa mengajak beliau itu mencari penyelesaian secara damai lah, ya, secara damai. Secara adat lah. Secara adat, ya, secara adat. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga adat ini itu betul-betul dihargai, ya, betul-betul diterima dengan ikhlas, ya. Nggak apa-apa masalah umpamanya kalau umpamanya SK Gubernur ini umpamanya diperbaiki, ya, seperti Pak Daud kan. Kalau ada hal-hal yang tidak selesai diperbaiki kembali. Nah, itu jadi oleh karena itu tidak kalahlah Gubernur apabila memang mundur selangkah, dan tidak kalahlah MA kalau mundur selangkah gitu ya. Jadi saya kira begitu. Artinya sih juga para mediator kita yang ditunjuk sudah mulai bertemu dengan PLT Gubernur Aceh dan juga sudah berdiskusi. Ini walaupun belum ketiganya ini Pak ya. Artinya juga sudah membuka jalan juga, atau sudah membuka bagaimana kembali berdialog ini. Artinya peluang sudah dibuka oleh PLT Gubernur Aceh. Tinggal seperti apa pelaksanaan ke depannya, dan kita berharap adalah hasil yang benar-benar memberikan yang solusi ini untuk permasalahan ini sehingga tidak munculnya konflik lagi di dalam MAA. Tapi mungkin tadi penafsiran yang berbeda yang mungkin dilihat bukan secara historis dan juga secara antipatif. Nah, mungkin apakah ini juga bisa diselesaikan, ini MAA Majelis Adat Aceh, apakah juga bisa diselesaikan secara adat Aceh ini Pak? Ini kan masalah martabat, masalah harkat dan martabat Aceh, ya, di bidang adat ini. Kita kan tidak mau kehilangan martabat ini. Oleh karena itu kami juga berkehendak, selain apa yang sudah kita jelaskan tadi ini, ada mediator, kami juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh adat. Kami akan mulai berjalan terus agar persoalan ini bisa selesai, dan kami menghendaki agar tokoh-tokoh adat juga bisa memberikan support kepada kami, ya, supaya MAA ini bisa berjalan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Itu saya kira. Baik, ya ini mengakhiri juga bincang-bincang kita malam ini terkait bagaimana sebenarnya mencari solusi terhadap konflik regulasi Majelis Adat Aceh MAA. Kita juga ingin memberikan bahwa jalan tengah yang terbaik. Ya artinya memang ini menyangkut masalah martabat, masalah harkat, tapi MAA juga harus menaungi ini semua ini Pak ya. Artinya MUBES secara sah sudah dilaksanakan dan hasilnya keputusan itu juga sah. Dan mungkin ini juga harus walaupun konflik ini muncul, ini memang harus ada penyelesaian garis tengahnya. Ada Wali Nanggro. Nah, Wali Nanggro kan pemersatu masyarakat Aceh. Ya. Beliau barangkali punya otoritas ya untuk mencari solusi dengan baik atas kejadian seperti ini. Dan saya kira Wali Nanggro sangat menghargai adat ini. Oke, mungkin harapan besar untuk Wali Nanggro kita ini Pak. Iya. Beliau kan punya otoritas. Bahkan MAA ini berada di dalam koordinasi Wali Nanggro. Ya. Ini lembaga otonom, bukan lembaga di bawah pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dengan MAA ini sejajar. Ya. Dia kemitraan, dalam hubungan kemitraan, bukan antara atas dengan bawah, tapi kemitraan. Dan Wali Nanggro ini menjadi bahagian yang memberikan perlindungan dan juga memberikan motivator untuk terjadinya
kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat dalam bidang adat. Baik. Nah, kalau Pak Daud Yusuf melihat peran Wali Nanggro di masalah ini seperti apa ini, Pak? Ya beliau sebagai apa kalau istilah yang itu sebagai payung lah gitu ya, payung pemersatu. Tentunya dengan adanya kanun Wali Nanggro itu, di dalam kanun Wali Nanggro memang ada pengaturan yang bahwa MAA, MPU, MPA itu memang berada di bawah Wali Nanggro sebagai badan fungsional lah, ya, badan fungsional, lembaga fungsional di bidang masing-masing. Kalau bidang adat ya MAA, bidang agama MPU, bidang pendidikan MPA, yang juga diatur dengan kanun tersendiri ya, dalam hal apa kegiatannya, apa tugasnya, bagaimana bersidang, bagaimana itu semua diatur dalam kanun tersendiri gitu, seperti kanun nomor 3 tahun 2004. Ini yang memang sudah selayaknya, sudah wajar untuk direvisi kembali. Karena itu kanun itu dulu di bawah Undang-Undang nomor 18 tahun 2001. Ya, undang-undang itu sudah diadopsi ke Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Jadi Undang-Undang 18 tidak berlaku lagi. Ya, isinya memang sudah diadopsi begitu kan. Jadi sepanjang tentang MAA belum ada yang baru, maka berlakulah kanun itu, kanun nomor 3 tahun 2004. Ya. Dan lain-lain, misalnya sebelum ada aturan yang memang diperlukan dalam hal pengaturan MAA, maka mengikuti aturan yang sudah ada, seperti keputusan-keputusan gubernur ya periode-periode sebelum ini ya gitu. Itu sudah menjadi suatu, dalam hukum administrasi menjadi suatu kebiasaan administrasi. Itu bisa diikuti begitu. Oleh karena itu Wali Nanggro tentunya dengan peran beliau itu bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada, kemudian sebenarnya pengurus MAA itu ditetapkan oleh Mubes sebenarnya, bukan oleh gubernur. Ini dalam pasal 11 kalau nggak salah saya. Ditetapkan oleh Mubes. Artinya dengan keputusan Mubes kan begitu. Ada keputusan gubernur itu sebagai pengukuhan, sebagai administrasi saja. Untuk administrasi, karena dalam kegiatan MAA itu akan menggunakan anggaran. Tidak bisa digunakan kalau tidak di-ACC oleh gubernur dengan SK gubernur. Itu saja sebagai administrasi sebenarnya. Sedangkan keabsahan penetapannya itu oleh Mubes sudah sah. Jadi makanya Wali Nanggro bisa berpegang pada aturan-aturan yang ada baik di kanun Wali Nanggro sendiri atau di kanun MAA itu sendiri. Demikian mungkin yang artinya juga peran yang besar sangat kita harapkan kepada Wali Nanggro ya, karena memang MAA ini juga di bawah merupakan lembaga dari konstitusi di bawah Wali Nanggro ini sendiri. Baik, ini kita sudah berada di penghujung waktu di program talk show malam ini, dan saya juga minta pendapat akhir ini Pak ya terhadap menjadi topik kita hari ini, mencari solusi terhadap konflik regulasi Majelis Adat Aceh. Silakan dimulai dari Pak Daud Yusuf. Harapan terakhir ya supaya semua kegiatan itu bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, ya, tidak resah masyarakat, maka bisa kita selesaikan dengan harapan dari saya selaku steering committee gitu yang sudah melaksanakan Mubes dengan baik, dengan benar, dengan lancar. Maka harapan kepada PLT Gubernur untuk meninjau kembali yang pertama pengangkatan PLT ya, yaitu Ketua MA yang menurut penilaian kita, tafsiran hukum kita itu sebenarnya secara juridis itu tidak benar ya, pengangkatan itu, karena bukan bawahan dari PLT itu sendiri kan, PLT sendiri. Oleh karena itu harapan kita mohon pada Pak PLT untuk meninjau kembali keputusan
pengangkatan PLT. Yang Pengangkatan kedua, PLT Ketua MAA ya Pak ya. PLT Ketua MAA. Yang kedua, ya tentunya bisa duduk bertemu dengan Ketua MAA terpilih melalui MUBUS 2018 sehingga nanti ada solusi dengan ya berhadap-hadapan lah gitu kan dengan beliau. Atau kita harapkan ya PLT mengukuhkan hasil MUBUS MAA tahun 2018. Jadi tidak ada kehilangan muka, tidak ada bergesek pada gezah pemerintah dan sebagainya karena kekeliruan itu biasa. Apalagi kita menginginkan supaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ya. Supaya tetap wibawanya terjaga, keresahan masyarakat tidak ada gitu kan. Mudah-mudahan masyarakat menerima nantinya apa yang akan dilaksanakan oleh PLT Gubernur itu sendiri. Demikian harapannya. Baik, terima kasih Pak Do Yusuf, dan juga saya minta dari Pak Azhari Basar ini sebagai harapan kedepannya nih terhadap konflik ini. Ya, saya juga Wakil Ketua SC juga, saya akan ikut memahami persoalan ini. Yang saya harapkan dua hal. Pertama sekali kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memberikan solusi terbaik. Ya. Kami akan bertemu dengan mereka, dengarkanlah apa yang menjadi bahagian daripada keresahan kita semua. Kepada PLT Gubernur dan juga pemerintah Aceh, kami mengharapkan agar mendengar apa yang disuarakan oleh masyarakat selama ini. Media massa sudah semuanya, Serambi, Metro, bahkan di tingkat nasional sudah menyuarakan hal ini, yang menyatakan bahwa MAA telah melaksanakan MUBUS secara sah. Kemudian mereka mengharapkan Gubernur bisa memberikan solusi yang terbaik, mengesahkan hasil MAA ini. Saya kira Gubernur tidak akan dinyatakan kalah kalau mundur selangkah, dan MAA pun tidak akan dikatakan menang kalau dengan maju selangkah. Jadi kita akan sama-sama mencari win-win solution masalah ini. Dan saya harap dengan upaya perdamaian seperti ini akan terjadilah sebuah pembangunan adat kita yang lebih efektif pada masa akan datang. Adat Aceh ada adat yang perkasa, adat yang hebat. Tidak kalah dengan adat di manapun. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Zahari Basar. Memang munculnya konflik tadi berdasarkan salahnya penafsiran, dan salah penafsiran ini tentu dapat diluruskan kembali, dan juga semoga kedepannya mendapatkan solusi yang terbaik untuk regulasi Majelis Adat Aceh ini. Dan pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda dan juga kesempatan Anda juga menyaksikan kami. Akhir kata saya Fani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.